Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi seluruh komponen akademisi, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini saya mau bahas salah satu pokok pembahasan di mata kuliah metodologi penelitian dengan bahasan tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan dinilai penting dalam sebuah penelitian, di mana kepustakaan merupakan framework bagi sebuah penelitian, di mana ketika bicara framework atau kerangka kerja, dia membatasi penelitian tersebut dari lingkup-lingkup yang di luar kajian. Dia juga membantu bagaimana cara menganalisis data sampai ke kesimpulan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka dijadikan panduan dasar dalam menulis penelitian, di mana di dalamnya terdapat literasi-literasi pendukung yang akan dijadikan dasar pijakan bagi seorang peneliti. Pentingnya tinjauan pustaka dalam penelitian adalah tinjauan pustaka adalah sebagai pembeda antara penelitian tersebut sifatnya ilmiah ataupun non ilmiah. Jadi tinjauan pustaka inilah yang membedakan apakah itu penelitian ilmiah ataukah penelitian non ilmiah. Seluruh produk akademisi yang diciptakan dihasilkan dari lingkup akademisi harus bersifat ilmiah. Dengan adanya tinjauan pustaka ini, maka dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh lingkup akademisi tersebut adalah produk-produk yang bersifat ilmiah. Sumber-sumber kepustakaan ini yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah abstraksi. Yang kedua adalah review. Ketiga jurnal. Keempat buku referensi. Yang kelima internet. Internet digunakan sebagai media penghubung saja, karena pada umumnya ada pihak lain yang sudah mengupload materi yang dia inginkan, kemudian kita bisa baca, kemudian bisa kita jadikan panduan dalam melakukan penulisan atau penelitian tertentu. Saya akan bahas satu persatu berkaitan dengan abstraksi. Apa itu abstraksi? Biasanya abstraksi merupakan hasil rangkuman dari sebuah penelitian, tidak lebih dari umumnya hanya setengah halaman yang isinya sudah mencakup di sana rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, teknik analisis, populasi sampel, lokasi penelitian, objek ataupun subjek penelitian, kemudian estimasi data, sekaligus kesimpulan. Jadi abstraksi sudah mencakup keseluruhan walaupun isinya tidak panjang, isinya cuma setengah, bahkan ada yang 3/4, tapi itu terlalu banyak. Umumnya hanya setengah halaman saja. Ada yang membatasi hanya 180 kata, ada yang membatasi hanya 200 kata, tidak lebih. Tapi walaupun hanya singkat tersebut, tetapi isinya sudah mewakili hasil dari penelitian tersebut. Kemudian review adalah mengumpulkan beberapa literasi, kemudian dibandingkan, kemudian diperoleh untuk dicari sumber literasi yang memungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan bahasan kajian penelitian, baik itu dari sisi review teori maupun review jurnal. Berikutnya adalah jurnal tentunya. Jurnal adalah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti yang kemudian dipublikasi
secara baik itu secara lokal maupun internasional, yang kemudian nantinya akan menjadikan sumber literasi dalam orang lain melakukan penelitian. Kemudian buku referensi berisikan teori-teori dasar yang memungkinkan bisa digunakan dalam melakukan penelitian yang merupakan sumber-sumber kepustakaan. Berikutnya media terakhir, media internet, di mana media internet menghubungkan antara literasi dengan peneliti itu sendiri. Bisa melalui jurnal online, bisa melalui buku referensi online. Ada beberapa situs yang hanya menjabarkan abstraksi penelitian saja, di mana ketika kita mau download jurnal full maka itu berbayar dan lain sebagainya. Nah, selain literasi tersebut, saya akan bahas bagaimana cara menulis kepustakaan di dalam skripsi ataupun bentuk-bentuk penelitian lain. Kepustakaan yang ditulis di dalam skripsi umumnya disebut kutipan. Nah, bagaimana cara mengutip yang benar menurut sistematika penulisan? Pada umumnya, sistematika penulisan kutipan itu ada dua macam. Ada yang menggunakan tahun saja cukup, tapi ada juga yang menggunakan tahun sekaligus halaman. Saya menyampaikan tahun dan halaman dalam hal ini karena saya menyesuaikan dengan sistematika perguruan tinggi STI Rahmania Sekayu. Sistematika kutipan yang pertama adalah jika ada satu penulis buku, kemudian pendapat penulis tersebut dikutip oleh peneliti dan penulis buku hanya satu orang, maka yang ditulis adalah seperti poin A. Di poin A menyatakan bahwa menurut Kotler tahun 2000 halaman 175 bla 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 bla. Menurut Kotler. Nah, Kotler ini adalah nama belakang. Jadi kalau menulis kutipan untuk satu orang, maka ditulis nama belakang saja, kemudian tahun, kemudian halaman, tutup kurung, dilanjutkan dengan pernyataan orang tersebut. Nah, berikutnya, apabila penulis literasi tersebut terdiri dari dua orang, apa yang harus ditulis? Nah, misalnya saya kasih contoh. Faktor yang mempengaruhi penjualan bla 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 bla. Nah, cara menulis literasinya adalah Henry adalah nama belakang dan Wijaya adalah nama belakang. Jadi nama dua orang ini adalah bla 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 Henry dan bla 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 Wijaya. Tahun buku 2011 maksud saya, 2011 halaman 100 menjelaskan bla 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 bla. Sedangkan yang ketiga, apabila kutipan literasi berasal dari buku yang terdiri atas lebih dari dua orang, maka cukup menulis et al. Pada literasi sumber, maka dapat dituliskan seperti ini. Contoh, pindah pekerjaan bukan hanya disebabkan oleh gaji. Menurut Henry et al., Henry tetap nama belakang, et al. Adalah rekanan penulis, di mana
et al. Menyatakan bahwa pada literasi ini penulis lebih dari dua orang. Maka saya dapat simpulkan, maka saya teruskan tulisan ini, maka yang membuat tulisan pada contoh berjumlah 4 orang. Misal saya contohkan, yaitu Henry, Hamid, Omar, dan Satria. Nah, yang pertama ini untuk 1 orang, yang kedua untuk 2 orang, yang ketiga untuk lebih dari 2 orang. Jika penulis lebih dari 2 orang, maka hendaknya ditulis et al. Tidak disebut semua. Sebagai masukan dalam menulis kutipan, tidak ada penulisan kutipan ditulis dengan nama lengkap. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada kutipan mencantumkan gelar, baik dia profesor, doktor, insinyur, dan lain sebagainya. Tidak ada gelar. Yang berikutnya, kutipan tidak ditulis dengan menggunakan nama depan. Nah, dari sistematika penulisan tersebut, maka saya sampaikan bahwa inilah uraian penulisan kutipan di dalam penelitian pemula. Ini juga digunakan bagi peneliti expert yang sudah mulai menulis di jurnal internasional maupun di disertasi. Nah, apabila tidak menggunakan halaman, maka cukup menulisnya. Poin pertama adalah menurut Kotler dalam kurung 2000, dilanjutkan dengan kalimat bla 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 dan seterusnya. Untuk poin kedua, maka faktor yang mempengaruhi penjualan dalam kurung Henry dan Wijaya, 2011 tutup kurung, menjelaskan dan seterusnya. Untuk poin ketiga, maka menulisnya adalah pindah pekerjaan bukan hanya disebabkan oleh gaji dalam kurung Henry et al. 2007 tutup kurung dan seterusnya. Itulah penulisan kutipan di dalam skripsi. Yang jadi pertanyaan adalah ketika terjadi kutipan dalam kutipan, bagaimana cara menulisnya? Jika di dalam bukunya si A terdapat pendapatnya si B, kita sebagai penulis bagaimana menulisnya? Apakah menurut pendapat si A atau pendapat si B? Saya ulangi, jika di dalam bukunya si A terdapat pendapat si B, jadi bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya adalah menurut si B dalam kurung dalam A, tahun, titik 2, halaman, tutup kurung. Lanjutkan. Itu penulisan pertama. Penulisan kedua, ada yang melampirkan tahun pendapatnya si B. Sebagai contoh, menurut si B tahun 2000 misalnya, saya ulangi, menurut si B tahun 2000 dalam A dalam kurung tahun 2010 halaman 200 tutup kurung dan selanjutnya. Seperti itu menulis kutipan dalam kutipan. Ketika bicara kutipan dalam kutipan, maka terdapat pendapat orang lain di dalam buku bacaan yang menjadi literasi skripsi atau penelitian kita. Nah, dalam hal ini kutipan dalam kutipan sering kita gunakan dalam melakukan penulisan skripsi. Tidak hanya menulis kutipan saja, itu saya pertegas. Berikutnya, kalau kutipan sudah selesai,
Maka saya akan bahas bagaimana cara menulis daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah tidak meletakkan gelar. Sekali lagi saya bilang, tidak ada gelar di daftar pustaka. Baik dia profesor, doktor, insinyur, ataupun master, tidak ada gelar dalam penulisan daftar pustaka. Saya pertegas. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada istilah et al. Dalam daftar pustaka, apalagi istilah DKK, tidak ada di sana. Maka harus disebut nama lengkapnya. Maka dalam hal ini misal Henry, Hamid, Omar, dan Satria, ini saya letakkan bahwa keempat orang punya nama dengan satu kata, Henry saja, Hamid saja, Omar saja, dan Satria saja. Tapi kalau masing-masing punya nama dua kata, maka nama belakang diletakkan di depan. Untuk orang pertama, orang kedua nama belakang diletakkan di depan. Untuk orang ketiga nama belakang diletakkan di depan. Dan yang terakhir nama belakang diletakkan di depan. Keempat orang ini harus disebut satu persatu, tidak boleh disingkat dengan tulisan Henry et al. Henry et al. Hanya berlaku untuk menulis kutipan di dalam tulisan dan bukan di daftar pustaka. Ini penegasan. Jadi daftar pustaka harus jelas tanpa ada gelar dan lain sebagainya. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana cara menulis daftar pustaka. Ini sistematika penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan sistematika STI Rahmaniyah Kayu. Ini yang pertama, sumber literasi buku dan jurnal cetak. Yang dibaca oleh peneliti adalah bentuknya hard copy ataupun media cetak, dalam hal ini buku atau jurnal dan lain sebagainya. Yang pertama, satu orang. Ini cara nulisnya. Yang pertama adalah untuk satu orang, di mana apabila orang tersebut memiliki dua kata dalam satu namanya. Sebagai contoh, nama saya adalah Henry Wijaya, maka ditulis di sana adalah Wijaya Henry. Kemudian Wijaya, Henry titik. Kemudian ada tahun 2018. Titik, judul bla bla bla, judul buku. Kemudian kalau ada edisi silahkan tulis edisi berapa, kalau tidak ada abaikan saja. Kemudian titik, lokasi terbit Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Kemudian penerbitnya. Ada beberapa peneliti yang menyebutkan badan hukum perusahaan tersebut, PT, CV, dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Ada yang tidak menyebutkan juga tidak apa-apa. Kemudian untuk dua orang, jika ada dua orang dengan dua kata, namanya dua kata, saya sebut tadi Henry Wijaya, maka ditulis Wijaya Henry, dan boleh, N boleh. Untuk orang kedua, nama belakang duluan dan nama belakang selanjutnya. Kemudian dilanjut tahun, judul, edisi, lokasi terbit, penerbit, dan seterusnya. Sama seperti literasi yang di atas. Untuk nama tiga orang sama, hanya dijejerkan saja sesuai urutan saja. Sama seperti yang di atas. Apabila orang literasi yang jadi kutipan ini, ada sumber literasi yang menjadi kutipan, kalau namanya satu kata, contoh Sugiono, maka tidak perlu ada pembalikan. Apabila ada satu orang namanya tiga kata, saya kasih contoh, misalnya Muhammad Henry Wijaya,
maka tetap nama belakang duluan, baru dijajarkan berdasarkan urutan nama seperti biasa. Contoh, Muhammad Henry Wijaya, maka nulisnya adalah Wijaya, Muhammad Henry. Itu untuk satu orang dengan 3 kata pada namanya. Bagaimana kalau ada 4 kata dalam namanya? Misal saya sebut, ada penulis buku namanya Malayu SP Hasibuan, maka bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya adalah Hasibuan, Malayu SP, titik, dilanjutkan dengan tahun, kemudian judul, dan seterusnya. Seperti itu menuliskan sumber literasi buku pada daftar pustaka. Ini saya tuliskan contoh literasi internet. Nah, kalau tadi literasi cetak, ini literasi internet. Untuk satu orang sama saja, tapi yang membedakan adalah ketika kalau literasi cetak, lokasi terbit diganti dengan situs, kemudian ditutup dengan diakses tanggal, sebutkan tanggal. Hari ini misalnya tanggal 20 Agustus 2020. Untuk 2 orang sama saja penulisannya, cuman diganti pada posisi situs. Lokasi terbit diganti situs, kemudian penerbit diakses tanggal. 3 orang pun seperti itu. Nah, untuk penulisan, kembali saya ke atas, untuk penulisan daftar pustaka, apabila melampaui baris pertama, kemudian dia turun ke baris kedua seperti ini, maka baris kedua wajib 1 ketuk maju dibandingkan dengan yang di atas. 1 ketuk maju dibandingkan dengan yang di atas. Itu yang membedakan antara ini, dengan yang di bawahnya dan lain sebagainya. Ketika dia seperti ini, nempel di pinggir, itu tandanya bahwa mereka punya derajat yang sama, bahwa ini literasi, bahwa ini literasi. Tapi ketika kita majukan 1 tab, ini lanjutan dari literasi yang ini. Tapi kalau dia sejajar seperti ini, itu menunjukkan bahwa ini literasi tersendiri dan ini literasi tersendiri. Seperti itu. Sama seperti yang internet, seperti itu juga. Ini contoh. Baik, ini contoh penulisan jurnal cetak. Saya sebut saja orangnya, misalnya untuk 1 orang Sugiono, tidak perlu dibalik nama orangnya karena memang cuma 1 kata. Kemudian tahun, kemudian judul, lokasi terbit, penerbit. Kemudian ini 2 orang dan namanya 3 kata, Eta Mamang Sangaji, maka penulisannya adalah Sangaji, Eta Mamang, dan Sophia, ini orang kedua, 2010 tahunnya, judulnya, ini ini lokasi terbit, kemudian ini penerbit. Dan ini lebih dari 2 orang. Tuh, semua dibalik. Kemudian tahun, kemudian judul. Ini jurnal. Ini sumber literasi dari internet. Saya kasih contoh. Misalnya kita ambil dari situs FTP, File Transfer Protocol, seperti ini, tetap P. Johnson namanya, maka nulisnya Johnson P, tahun, judul, kemudian situsnya FTP, kemudian diakses tanggal. Contoh untuk situs www, Junaidi A. Junaidi namanya, maka ditulis Junaidi A tahun 2000. Kemudian ini judulnya, ini situsnya, kemudian diakhiri dengan diakses tanggal. Yang terakhir adalah melalui email. Contoh,
nama A Junaidi, ditulis Junaidi A. Ini tanggal email, ini judul, kemudian ini researchnewugm.ac.id, ini email, kemudian diakses tanggal, seperti itu. Ini tanggal pengiriman 22 Maret, ini tanggal akses 19 April. Nah, sebagai closing statement, saya dapat katakan bahwa sebuah penelitian dikatakan penelitian ilmiah, dia wajib memiliki kepustakaan. Setiap penelitian wajib disupport oleh teori yang ada. Apabila sebuah penelitian tidak memiliki teori, apalagi tidak memiliki literasi yang jelas, maka tidak layak sebuah penelitian disebut output akademis. Maka saya katakan kembali lagi, pentingnya kepustakaan sebagai pembeda apakah dia produk ilmiah atau produk non-ilmiah, yang nanti berdampak kepada apakah ini output akademis atau bukan produk akademis. Saya rasa materi yang dapat saya sampaikan hanya itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.